Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Farani dengan NIM 20063211089. Saya dari penerbitan jurnalistik kelas PB2D. Dan teman saya bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Syabria dengan NIM 20063211086 dari Prodi Penerbitan Jurnalistik kelas PB2D. pengertian hakikat otonomi daerah. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Dengan demikian, disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan dan kemampuan untuk melaksanakan, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berekreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum, yaitu perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintah sering digunakan secara campur aduk. Pembahasan otonomi daerah diulas dengan memakai istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan, di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaraan negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar. Suatu negara bangsa menganut desentralisasi bukan karena alternatif dari sentralisasi. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang luas dapat diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar. Rondeleni mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik, semi otonomi, otoritas regional, atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non-pemerintah dan organisasi nirlaba. Jadi, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah sebuah hak
dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, menurut Syarif Saleh, otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Yang ketiga, menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. Yang keempat, menurut Wijaja, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintah yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, menurut Philip Mahwood, otonomi daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha 10 mempertahankan kepentingan mereka masing-masing, dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Yang keenam, menurut Benyamin Husin, otonomi daerah merupakan pemerintah oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal, berada di luar pemerintah pusat. Yang ketujuh, menurut Mariun, otonomi daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Yang kedelapan, menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan dalam membuat keputusan politik secara administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Yang kelima, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1945. Undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan dan masa pemerintahan kolonialisme. Namun, undang-undang ini belum mengatur tentang desentralisasi dan hanya menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berfokus pada pengaturan susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Undang-undang ini menetapkan 2 jenis daerah otonom dan 3 tingkatan daerah otonom. Perjalanan sejarah otonomi di Indonesia selanjutnya ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang menjadi peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang real dan seluas-luasnya. Kemudian disusul dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut sistem otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Hal ini karena sistem otonomi yang sebelumnya dianggap memiliki kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, serta tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah.
Undang-undang yang terakhir ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasca reformasi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu. Berdasarkan kehendak reformasi saat itu, Sidang Istimewa MPR Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI. Selain itu, hasil amandemen MPR RI pada pasal 18 Undang-Undang 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuatan politik juga semakin memberikan tempat kepada otonomi daerah di tempatnya. 3 tahun setelah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah melakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah yang berlaku hingga sekarang. Arti penting otonomi daerah desentralisasi. Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah porak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik yang berlanjut menjadi multikrisis telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya. Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa reformasi dirancang suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yaitu melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Desentralisasi dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab desentralisasi menjamin penanganan tuntutan masyarakat secara variatif dan cepat. Arti penting otonomi daerah desentralisasi. Yang pertama, untuk terciptanya efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Yang ketiga, pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik. Yang keenam, akuntabilitas politik. 6. Bentuk dan tujuan desentralisasi dalam konteks otonomi daerah. Rondinelli membedakan 4 bentuk desentralisasi, yaitu yang pertama ada dekonsentrasi. Desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi atau deconcentration pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara pemerintah pusat dengan pejabat birokrasi pusat di lapangan. Jadi, dekonsentrasi hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari pemerintah pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah, tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Yang kedua, ada delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Terhadap organisasi semacam ini, pada dasarnya diberikan kewenangan semi-independen untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Bahkan kadang-kadang berada di luar ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat, karena bersifat lebih komersial dan mengutamakan efisiensi daripada prosedur birokratis dan politis.
Hal ini biasanya dilakukan terhadap suatu badan usaha publik yang tugasnya melaksanakan proyek tertentu seperti telekomunikasi, listrik, bendungan, dan jalan raya. Yang ketiga ada devolusi. Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif, yang merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Devolusi adalah kondisi di mana pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Menurut Rondinelli, devolusi merupakan upaya memperkuat pemerintah daerah secara legal yang secara substansif kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di luar kendali langsung pemerintah pusat. Devolusi dapat berupa transfer tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintah kota atau kabupaten dalam memilih wali kota atau bupati dan DPRD, meningkatkan pendapatan mereka, dan memiliki independensi kewenangan untuk pengambilan keputusan investasi. Ciri-ciri devolusi diantaranya adanya sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal yang signifikan. Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran, dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatnya. Yang ketiga, harus mengembangkan kompetensi staf. Yang keempat, anggota dewan yang terpilih yang beroperasi pada garis pantai harus menentukan kebijakan dan prosedur internal. Yang terakhir, pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasihat dan evaluator luar yang tidak memiliki peranan apapun dalam otoritas lokal. Bentuk dari otonomi daerah yaitu ada privatisasi. Menurut Rondinelli, privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela swasta dan swadaya masyarakat. Misalnya BUMN dan BUMD dilebur menjadi perusahaan terbatas PT dalam beberapa hal. Misalnya pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada kamar dagang dan industri, koperasi dan asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin-izin, bimbingan dan pengawasan yang semula dilakukan oleh pemerintah dalam hal kegiatan sosial. Pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam hal seperti pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi, petani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih dan meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat. Ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau medebewin merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas. Urusan yang diserahkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasan tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang melaksanakan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengurus tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. 7. Visi otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai kerangka menyelenggarakan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik, visi otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses bagi lahirnya kader-kader politik untuk menjadi kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis, serta memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Adapun di bidang ekonomi, visi otonomi daerah mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintahan daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Sedangkan, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan, integrasi dan harmoni sosial.
Pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial budaya harus diletakkan secara cepat dan terarah, agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan mempunyai daya keberlanjutan. 8. Tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global, dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaatnya. Pemerintah pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi, dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal, sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 9. Manfaat otonomi daerah. Beberapa manfaat dari pembentukan otonomi daerah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelaksanaan pemerintah tidak terfokus di pusat, sehingga diharapkan aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah dan karakter masyarakatnya masing-masing. Yang kedua, pemerintah daerah lebih leluasa mengelola segala aspek hidup di wilayahnya, asalkan tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, pemerintah daerah dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan pemerintahan pusat dengan mengacu kepada kondisi wilayahnya masing-masing. Yang keempat, mempermudah administrasi pemerintahan karena pemerintah daerah mendapatkan kewenangannya sendiri. Yang kelima, lembaga-lembaga masyarakat setempat yang ada bisa lebih dilibatkan, sehingga akan berfungsi dengan lebih baik untuk kepentingan bersama. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dengan aturan yang sesuai, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen yang memiliki kondisi, latar belakang, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Yang ketujuh, perputaran barang dan jasa dapat lebih lancar di daerah, karena diatur dengan birokrasi yang lebih sederhana. Terakhir, mampu
mampu lebih menarik investor untuk berinvestasi di daerah yang bersangkutan. 10. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Atas dasar pemikiran di atas, maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten atau daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah. Yang terakhir, pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pendapat di atas, Deli Yang Ji dalam Abdurrahman 1987 mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah yang pertama, mengemukakan kesadaran bernegara atau berpemerintah yang mendalam kepada rakyat di seluruh tanah air Indonesia. Yang kedua, melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya divisi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Sedangkan visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, begini. Di tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara RI terdiri dari 3 tingkat atau provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota
kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Tahun 1998, terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Pak B.J. Habibie kemudian naik. Dia merasa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat. Sampai dengan 2004 terbentuk daerah otonomi baru sebanyak 7 provinsi dan 115 kota dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Kabupaten Jembrana mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Namun masih ada kekurangan dari undang-undang tersebut. Kecenderungan hadirnya raja-raja kecil di daerah, pembangkangan wali kota atau bupati kepada gubernur, dan bahkan berkembang menjadi politik dinasti. Tahun 2004, di pemerintahan Megawati, dia melihat kelemahan undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintah pusat. Hadirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama periode 2005 sampai dengan 2014, terbentuk 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Melalui berbagai pembelajaran yang didapat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas lebih detail mengenai kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi antara pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling beri dukungan. Sampai dengan 2018, sudah terbentuk total daerah otonom sebanyak 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Maka setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 22 tahun ini, satu sisi inilah yang kemudian memicu kami untuk mengembangkan smart city. Smart city adalah sebuah kota cerdas. Bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya dan bahkan tidak hanya sekedar baik, tapi bagaimana dilayani dengan cepat, kemudian dengan tepat, dan juga dengan akurat. Kota Semarang meningkatkan ekonomi daerah dengan penerapan e-government dan open government. Mereka kini berkembang menjadi pusat ekonomi yang sukses. Hari ini proses mengurus izin usaha menengah kecil itu sangat cepat. Jadi para pengusaha UMKM itu cukup dengan membawa surat keterangan domisili, RT, RW dibawa ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan langsung inline dengan Dinas Koperasi, dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gencil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya, tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi bangun daerah dari pinggiran sesuai